Ini yang berbisa tinggi. Termasuk berbisa tinggi. Ini Meskipun berbisa kayak, tinggi. Padahal kayak nggak berbisa biasa aja ya padahal. Iya. Karena unyu gitu warnanya. Mas. Unyu. Oke. Ini 5, 4, 3, 2, 1, open your mind. Balik lagi di Studio Mayer. Kali ini kita kedatangan tamu spesial, ngelanjutin dari part 1 kemarin yang bahas masalah ular dengan Pak Agus Briwo. Kita kedatangan dari anggota ALWT langsung, yaitu Mbak Ica dan Mas Cipo. Nah, untuk itu kita langsung sambut saja mereka berdua. Selamat siang Mbak Ica, Mas Cipo. selamat siang. Nah, kita bakal bahas tentang masalah edukasi masyarakat tentang ular dan jenis-jenis ular yang berbisa kayak gitu. Nah, mungkin kita buka dengan pertanyaan untuk Mbak Ica dulu nih. Oke. Mbak Ica, kalau cewek kan kadang masuk ke dunia reptil kan ngerasa bukan passionnya gitu ya, dan merasa lebih ketakut kalau masalah lihat ular kayak gitu. Tapi kenapa Mbak Ica malah tertarik banget sama hal-hal kayak gini gitu? Untuk cewek sendiri tuh sebenarnya masih hal tabu banget ya Mas saat bener, ini ya. bener. Karena takut lah, inilah, itulah. Oke. Tapi kalau untuk Ica sendiri, dari Ica bayi, dari Ica kecil, karena bapak emang reptiler, memelihara gitu ya, di Oke. rumah melihara, setiap hari ngadep gitu kalau bahasa Jawanya, Ica mulai terbiasa. Jadi tidak dikenalkan gitu Mas. Jadi tidak dikenalkan, tapi emang terbiasa. Nah, waktu Ica umurnya udah mulai beranjak besar, terus umurnya udah cukup nih, udah nggak Oke. di bawah umur, karena main ular tuh nggak boleh di bawah umur ya katanya ya. bener. Bahaya banget. Jadi untuk anak-anak di bawah umur jangan dicontoh. Nah, Ica sering bantuin Bapak di komunitas ALWT itu sendiri, edukasi, sosialisasi. Ica bergabung di situ, bantuin. Jadi mulai terbiasa, mulai sayang, dan akhirnya jadi kayak katanya hobi sampai sekarang Oke, gitu. kayak gitu. Bagi teman-teman yang belum tahu, Mbak Ica ini adalah putra atau putri dari Pak Agus Briwo yang di part 1 kemarin. Iya, semoga dikatain mirip. Mirip dikit lah gitu. Alhamdulillah. Kalau Mas Cipo sendiri, pengalaman yang bikin Mas Cipo masuk ke dunia ini Tidak jauh beda sih sama Ika, tapi ada perbedaannya. apa tuh? Sama-sama dari orang tua, tapi kalau saya dulu memang dilarang. Walaupun saya itu dulu dari kecil memang basicnya ke animal, tapi saya dilarang bermain dengan ular. Tapi pada umur 3 tahun, pernah saya tragedi menangkap ular di lapangan langsung, dan itu ular kobra dan saya tergigit, dan ternyata saya nggak apa-apa. Dari situ saya diperbolehkan malahan. Padahal dulu nggak boleh. Tapi bapak saya juga mainan ular, karena bapak saya pernah ada sesuatu dengan ular yang negatif lah pokoknya. Oke. Terus saya dilarang, tapi setelah saya tergigit dan tidak apa-apa, di situ saya dibiarkan saja bermain ular. Oke. Tapi dalam pengawasan orang tua. Oke, tetap. Jadi tetap kalau Mbak Cipo dan Mas Ica ini kalau main ular tetap harus dalam pengawasan juga ya. Oke. Jadi itu Masnya jadi grogi guys. Iya, mohon maaf. Iya. Tadi bilangnya kayak gitu. Lanjut. Iya, mohon maaf. Iya tadi jadi tetap Mbak Ica kalau sama Mas Cipo ini kalau main ular tetap harus pengawasan juga Iya atau pasti. Kalau masih di bawah umur kita harus pengawasan orang tua juga. Sampai gede pun kita masih butuh diawasi orang tua Oke, dong. oke. Meskipun padahal kayak udah dikatakan pawang gitu belum? Kalau pawang enggak sih ya, Enggak. pencinta aja lah. Pencinta aja. Kalau pencinta itu menikmati segalanya. Oke, kayak gitu. Tapi setiap kalau kejadian kita memelihara ular atau reptil kan pasti punya momen dimana kita makin sayang nih sama reptil atau mungkin waduh udahlah berhenti main reptil. Ada nggak momen kayak gitu teh? Kalau Ica sendiri ada Mas, kalau bikin trauma, kalau kegigitnya sendiri Ica belum pernah dan jangan sampai pernah ya teman-teman. Ini waktu Bapak itu gerah, sakit karena dari King Cobra. Oke. Ini yang kemarin di episode 1 ya Mas ya, yang belum nonton dulu, harus nonton dulu episode 1. Itu Ica jadi kayak baper gitu lah ya, namanya cewek jadi baper. Aduh gimana nih kalau kedepannya juga begini lagi. Terus dari teman-teman, dari berita-berita kalau ini itu kegigit apalah ular berbisa. Jadi baper lah gitu, naluri ceweknya tuh baper. Tapi dari segi itu Ica jadi banyak belajar. Nah, Ica terus ngobrol sama bapak, kalau kegigit gimana Pak, bla 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 bla. Terus bapak ngerti kok, kalau sampai kamu kegigit berarti kamu bodoh gitu. Jadi harusnya tuh kita lebih safety, lebih waspada. Berarti kita teledor. Nah akhirnya Ica lebih belajar, lebih mencintai, lebih pakai perasaan gitu lah. Gitu Dan yang aja. bikin makin cinta tuh apa tuh? Ya karena dari Ica mau belajar itu Mas, mengenal karakter. Oh ternyata ular itu tidak berbahaya kalau kita tidak mengganggu gitu Mas. Walaupun semua ular emang harusnya berbahaya ya. Benar banget. Kalau Mas Cipo nih yang bikin makin cinta dan ada di masa pernah benci nggak sama reptil gitu? Ada masa benci. Kalau cinta saya sepanjang masa sama reptil. Oke, luar biasa. Khususnya ular ya. Khususnya kobra lagi itu. Maksudnya kobra lagi? Khususnya kobra. Kalau aku sama kobra itu saking cintanya, Ah. melebihi dari ular-ular lainnya.
Padahal paling berbahaya loh itu. Paling berbahaya. Tapi kan saya punya momen waktu kecil sama ular kobra itu. Ya, Jadi bisa ular pertama yang saya pegang ular kobra. Oke. Ular yang membuat saya menjadi seperti ini ya juga ular kobra. Tapi ada masa-masa waktu itu saya pernah digigit ular sampai busuk. Di bagian mana, Mas? Bagian tangan, jari tengah, tangan kanan, jari tengah. Oke. Ini 1 minggu 3 ekor ular sekaligus. Nah ini mungkin yang dikatakan orang jangan sombong nanti Tuhan marah ya. Karena saya dari kecil sudah terkenal kebal bisa dan digigit ular apa saja itu istilahnya mental lah. Tak terasa sedikit pun. Itu beneran, Mas? Beneran. Bisa ditanya tetangga, bisa tanya orang tua saya langsung. Maksudnya nggak ada efek atau? Nggak ada efek bengkak, kemeng atau memar, nggak ada. Itu dari kecil ya? Dari kecil, dari umur 3 tahun itu ketahuannya. Ya. Nah dari situ saya tergigit pas tahun 2014-2013 kalau nggak salah. 3 hari 3 ular berturut-turut sampai busuk, sampai tangan ini tinggal tulang. Alhamdulillah dengan pengobatan tradisional kita dan seizin Allah, Cipur masih diberi kesehatan dan tangannya utuh, masih bisa gerak semuanya. Ya, benar banget. Dan itu karena Allah Ta'ala. Luar biasa sekali. Jadi padahal itu seharusnya kalau misalnya kita sampai parah kayak gitu kan kita berhenti ya kan. Nah, ada bagusnya juga semakin cinta aku sama ular karena dulu itu kan aku awam tentang penanganan gigitan ular. Jadi kalau digigit ular biarin aja. Tapi setelah digigit dan busuk dan alhamdulillah sembuh, di situ saya mau belajar. Oh, caranya seperti ini toh. Kalau digigit ular, oh caranya seperti ini. Makanya ilmu itu yang bisa kita tularkan ke semua orang. Oke. Yang penting kita kalau sama ular jangan sembrono gitu. Oke, kayak gitu. Langsung masuk materi aja nih ke teman-teman masyarakat biar tahu kalau misalnya kita nemu ular di tengah jalan atau di rumah atau di bersawahan, yang harus kita lakukan sebenarnya itu apa aja sih? Kalau sekiranya itu tidak mengganggu, kita bisa menghindari terus panggil yang emang bisa merescue ya Mas. Ini bisa panggil ALWT ya teman-teman. Ya teman-teman kalau misalnya nemuin ular bisa manggil teman-teman ALWT lah kayak gitu. Iya oke. Karena emang dari misi kita itu untuk memberi edukasi gitu Mas. Ya rescue juga kita itu salah satu misi kita. Jadi kalau kepepet banget, saking kepepetnya kita udah terdesak banget tuh naluri manusia itu emang membunuh Mas. Bener banget. Iya itu Ica tidak mengingkari emang nalurinya itu membunuh. Tapi yang lebih baik itu kita menghindari dulu. Oke. Terus panggil yang emang bisa buat nge-rescue. Tapi yang lebih penting lagi juga kita harus mengkondisikan area rumah biar jangan sampai ular itu masuk ke rumah. Oke. Kalau dari Mas Ipo nih? Kalau kita ketemu ular di alam itu kan sebenarnya bukan hal asing ya. Karena alam itu juga milik kita bersama, bukan hanya milik manusia. Tapi kadang malah manusianya yang menjerumus ke ranah yang lebih lebar. Makanya kita sering ketemu ular, kita masuk ke dalam habitat ular. Karena itu habitatnya juga. Kita pertama jangan panik. Karena kalau panik kita otomatis blank. Benar. Kadang orang itu mati bukan karena digigit ular, tapi karena panik. Karena melihat ular panik lari masuk jurang. Nah itu fakta. Fakta itu. Ular manusia ketakutan lihat ular lari lewat jalan padahal jalan itu ramai ketabrak, mati orangnya. Itu fakta. Jadi pertama jangan panik. Kedua, ular itu tidak akan menyerang kalau tidak diganggu atau tidak merasa diancam. Ketiga, lebih baik kita berputar arah kalau melihat ular tersebut. Nah kalau di rumah itu biasanya ular kan masuk rumah. Benar. Gara-gara ada 2 faktor. Pertama kesasar dan mencari makan. Sebenarnya sama sih dia masuk rumah itu. Kalau kesasar itu biasanya yang kecil-kecil habis menetas itu kan dia nggak tahu habitatnya mana sih, habitatku rumahku mana nggak tahu. Karena ular itu dia nggak menempati satu tempat. Betul. Jadi seumpama dia ada di rumah ini tidak selamanya ada di sini. Dia akan berjalan terus mencari makan. Nah, karena dia mencari makan, dia masuk ke dalam rumah. Nah itu faktornya. Ular itu mencari makan dengan apa? Dengan mengandalkan bau. Penciuman. Jadi biar ular tidak masuk rumah, alangkah baiknya kita pertama jaga kebersihan. Kedua, sering memberi wangi-wangian. Nah, itu untuk mengganggu. Wangi-wangian di mana nih? Di mana saja sudut rumah. Karena kalau rumah ada bau tikus, ular pasti datang. Kalau ada ularnya loh. Kalau ada ularnya. Ya, kalau nggak ada nggak mungkin ada ular datang. Itu pasti. Nah, kita pakai wangi-wangian biar apa sih? Biar si ular itu jika melewati rumah tersebut membawa wangi, dia
seperti tertutupi bau si tikus. Jadi nggak tahu nggak ada mangsa, terus cari yang lain. Oke. Ini kalau misalnya fatalnya nih, kalau misalnya kita saking paniknya nih, ketemu ular di rumah atau dimanapun itu, kita mesti bakal membunuhnya. Nah, atau sesuatu lah kayak gitu. Tapi kadang kalau kita orang awam kan nggak tahu harus ngapain, kadang sembrono nih, langsung tinggal comot aja langsung buang. Nah, kadang sampai dipatok. Ini kadang penanganan pertama atau yang perlu dilakukan ketika teman-teman nanti masyarakat kepatok ular atau kegigit itu kayak gimana sih? Seperti yang tadi Mas Cipo bilangnya, jangan panik, jangan sembrono itu Mas. Catat, jangan sembrono. Nah, kalau kita sampai kegigit tuh jangan sampai melakukan hal-hal yang lebih fatal. Misalnya kayak menyayat. Terus kalau orang dulu bilang katanya disedot gitu loh Mas. Ya, kan bilang gitu kan disedot. Itu ternyata tidak berfungsi sama sekali, menambah parah malah. Nah, iya, kalau di Wonosobo sendiri di rumah sakit kan belum ada anti bisa ya. Betul. Sekalipun misal pun ada itu mahal banget. Mahal banget. Iya, mahal banget. Jadi nanti bisa lakukan dengan imobilisasi. Gitu ya Mas Ipo. Jadi kita posisikan yang terpatok ini lebih tinggi dari jantung, Mas. Iya, dari jantung. Terus kalau ada di apa itu ya Mas Ipo, dipakai papan tuh ya, apa namanya kan di kita pakai imobilisasi kan. Contoh kita kepatok di sini. Seumpama kita kepatok di tangan atau di kaki, meminimaliskan gerakan dengan cara imobilisasi. Imobilisasi itu seperti bidai, ya memang bidai. Memang bidai ya. Seperti dikasih papan, terus ditali. Tapi jangan kenceng-kenceng. Nah itu insya Allah bertahan 2 kali 24 jam. Nah kalau ke rumah sakit sih mungkin kalau orang berduit kan banyak ya. Betul. Rumah sakit mana aja bisa. Banyak ampul bisa yang disediakan juga di rumah sakit tertentu. Tapi dari TKP sampai menuju ke rumah sakit itu kan butuh waktu. Betul banget. Nah butuh waktu itu bagaimana biar racun itu tidak menjalar secara cepat ya dengan imobilisasi tersebut. Jangan ditali pakai karet atau ditali, itu malah menyebabkan pembusukan. Karena apa? Karena oksigen yang masuk ke kulit kita ini yang mengalir melalui darah tidak sampai ke daging-daging kita. Nanti akhirnya daging kita mati, pembusukan. Makanya kita kram itu karena kekurangan oksigen sebenarnya. Oh gitu. Jadi memang kita kasih papan dulu, terus kita ikat lah sisanya gitu. Ya sebenarnya seperti kata Ica tadi, jangan disedot, jangan ditali, jangan disayat. Kalau memang nggak tahu ya, nggak tahu ilmunya, jangan dilakukan itu. Lebih baik imobilisasi, lebih simpel, lebih mudah, dan insya Allah aman. Yang penting jangan panik juga Mas, karena kalau panik denyut jantung kan semakin berpacu. Itu kadang juga mitos di masyarakat kan, kalau kita kegigit ular langsung disedot seperti itu salah ya sebenarnya? Iya. Ada salahnya, ada benernya. Dalam hal apa dulu? Kalau kita nggak tahu bisa ular itu apa, kita istilahnya waton nyedot gitu ya. Itu malah yang nyedot itu bakal kena. Jadi mending nggak usah. Oh gitu. Dia ada sariawan, ada gigi berlubang, ada radang usus. Dia sama aja efeknya dengan kegigit ular. Dan itu makin bahaya juga ya. Kalau kesedot, kalau bisa pakai vakum. Vakum cleaner. Vakum cleaner, sedot gini. Enggak, pakai itu bekam. Bekam. Oh iya. Nah, jadi jangan menggunakan mulut. Tapi juga jarang yang punya juga biasanya. Jadi yang lebih paling penting itu jangan panik sama imobilisasi. Tapi itu yang pakai alat bekam bisa juga sebenarnya. Bisa. Tapi dengan cara-cara tertentu. Tapi lebih baik kalau saya anjurkan langsung diimobilisasi, bawa ke rumah sakit. Kalau memang di situ nggak ada ahli-ahli khusus tentang ular. Kayak gitu. Mungkin nanti kita bisa lihat jenis-jenis ular yang mau ditunjukin ke masyarakat. Kalau kalau ular ini bisanya seperti ini, bisa ini, tapi bisa. Mungkin gitu ya Mas ya. Oke. Ini balik lagi, kita udah didatangin sama ular-ular yang ada di sini. Salah satunya apa nih Mas? Bisa dijelasin ular yang ada di sini nih? Nah, yang di sebelah kanan ini ular hijau ya dia. Hijau ya sini. Nah, ini ular albo Mas. Ini biasanya di pepohonan. Iya, karena biasanya ular itu warnanya sesuai dengan habitatnya, walaupun nggak semua. Ya. Iya, ini adalah salah satu jenis ular gadung. Iya, yang berbisa tinggi. Termasuk berbisa tinggi. Ini berbisa tinggi. Padahal kayak nggak berbisa biasa aja ya padahal. Iya. Karena unyu gitu warnanya. Ini ada 3 ini biasanya di pohon-pohon semua, ada ular pucuk, albo, ada gonyosoma. Tapi yang ini yang berbisa ya Mas, yang 2 itu nggak berbisa. Kita ambilin yang berbisa biar teman-teman bisa tahu yang seperti ini gitu. Mungkin nanti sama Mas Cipo bisa ditunjukin nanti. Ini ekornya merah dan kepalanya tuh segitiga ya Mas. Benar. Ini langsung ular yang berbisa. Di sini ada beberapa
ular yang berbisa, juga ada ular-ular besar. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu banyak tentang ular, langsung aja main ke gubuk kita Iya. ya. Bisa Ini main ke markas ALWT. Markas ALWT di sini banget karena banyak banget jenis-jenis ular yang di sini. Ada piton ya kan. Ada apa aja sih Mas? Bisa disebutin nggak? Di sini macam-macam. Ada king cobra, ada kobra Jawa, ada albo, ada retik, kita ada beberapa atau biasa disebut piton. Kita ada burung juga, ada ikan di belakang. Ada Macam-macam. jenis ular-ular lokal lainnya. Oke. Iya. Kalau ular lokal di Wonosobo yang tumbuh dan berkembang itu di sini apa aja sih? Banyak sih. Hah. Khususnya yang buat kita ya, buat evaluasi kita aja. Ada beberapa ular berbisa. Oke. Jadi tidak semua ular itu berbisa, teman-teman ya. Oke. Jadi tidak semua ular itu berbisa dan tidak semua ular itu berbahaya. Khususnya kalau ular yang tidak berbahaya itu ular-ular yang kita breeding atau kita ternak. Contohnya. Nah, seperti piton. Oke. Nah, jenis-jenis piton dan ular-ular lokal seperti ular jali, ular kores itu ular-ular yang tidak berbisa dan cenderung aman kalau untuk dipelihara. Nah, kalau yang perlu kita waspadai seperti ular-ular yang ada di depan ini, ada kobra Jawa, ada ular hijau atau ular gadung atau ular albolabris ya. Ini jenis ular berbisa. Nah, ular albo sama ular kobra ini sama-sama berbahaya. Oke. Tapi menurut jenengan mana yang lebih berbahaya? Kobra tentunya ya. Salah. Salah. Memang kalau dari tingkat bisanya kan memang benar kobra. Tapi benar. dalam fakta kehidupan manusia justru dia yang sering banget menggigit manusia, yaitu ular hijau ekor merah. Karena apa? Kalau ular kobra dia itu cenderung kalau di alam ketemu manusia dia akan mengeluarkan suara dan berdiri. Orang itu pasti tahu, aduh ada ular kobra. Orang itu pasti dengan jurus 1000 bayangan melarikan diri. Oke, benar Ya kan? benar banget. Kalau ular hijau ini enggak. Oke. Dia cenderung diam. Kalau dekat manusia dia mendekat juga. Semakin dekat akhirnya menggigit. Dan dia tanpa suara. Makanya dia track record menggigit manusia paling banyak. Dan lokasinya juga kan biasanya hidupnya di pepohonan, jadi sama pohon Bener gitu. banget. Apalagi di Wonosobo, Hijau, kan? iya, Padahal Wonosobo lebih sendiri bahaya banyak ini. ya. Lebih bahaya kobra kalau bisanya Oke. sebenarnya. Tapi ini dia lebih bahaya karena dia diam. Kalau orang itu sadis. Jadi nggak banyak kata, tahu-tahu nikam gitu aja. Oke. Seperti itu. Ya intinya tidak semua ular itu berbisa dan tidak semua ular berbahaya. Jadi positif dengan ular. Karena ular juga makhluknya Allah Ta'ala. Dia juga punya peran penting dalam kehidupan di dunia ini. Oke. Contohnya atau khususnya dalam hal menstabilkan alam ya. Jadi itu sangat penting buat kehidupan manusia. Jadi kalau ketemu ular bunuh nanti yang rugi juga manusia. Tikus semakin banyak, kita yang rugi, para petani Benar nggak banget. jadi panen. Rantai makanan gitulah, bisa menyeimbangkan rantai makanan di alam. Oke. Terus apa yang perlu disampaikan ke masyarakat nih tentang kalau kita ketemu ular-ular sebelum nanti kita tutup lah istilahnya. Jadi kalau ketemu ular di alam, pertama seperti tadi kita di awal jangan panik. Kita positive thinking, lebih baik kita berbalik arah karena ular itu juga nggak akan menyerang kalau dia nggak terganggu atau nggak terusik. Kalau cuman papasan seperti ini, walaupun king cobra dia nggak akan mengejar, kecuali dia terdesak oleh manusia atau dia merasa terganggu, baru dia mengejar. Justru kalau dia itu melihat manusia biasanya malah melarikan diri, sama-sama lari. Oke, jadi nggak setiap kalau kita misalnya ketemu ular, ini ular di situ, kita di sini, nggak mesti ngejar ya Mas? Ya, apalagi kita diem aja, kita diem, udah dia nggak bakal gigit, dia nggak bakal nyerang, karena dia berpikir kita bukan predator atau Ancaman. ini mengganggu dia. Dan itu setiap ular kayak gitu. Semua ular Kalau kita nggak ganggu, nggak bakal ngejar kita. pasti. Jadi Oke. orang itu tergigit ular, apalagi ular-ular tertentu ya, itu biasanya karena kesalahan orang sendiri, bukan kesalahan ularnya. Oke. Pertama yang nyata karena kita mengganggu alam habitatnya. Yang pasti. Oke, terima kasih. Boleh nambahin dikit gak Mas? Ini Ica mau pesan-pesan buat orang-orang atau teman-teman yang pengen melihara ular. Nah sekarang kan melihara ular tuh lagi tren soalnya Mas. Oh gitu. Kebanyakan ambil dari alam terus dipelihara. Atau kebanyakan aku pengen pelihara ular yang aman dipelihara tuh apa sih? Betul. Nah sebenarnya untuk pemula tuh nggak ada ular yang aman. Oke. Kita tahu dulu kita harus tahu
bisa memelihara ulat dengan baik dan benar enggak, kita bisa makanannya, kita tahu jenisnya, penanganannya, itu kita harus tahu semua. Jadi kita nggak asal pelihara atau ambil dari alam karena ikut-ikutan tren gitu. Ada tambahan lagi Oke. untuk ular berbisa. Biasanya ular-ular yang berbisa itu cepat banget menaikkan rating ya istilahnya, benar-benar. untuk cari nama. Kita pegang kobra, kita pegang albo, kita pegang rodos. Biasanya ular terus wow. Justru karena seperti itu biasanya kita malah celaka. Jadi kita yang perlu waspada, semakin jinak ular itu atau semakin jinak ular berbisa, justru itu semakin berbahaya. Karena dia menyerang tanpa aba-aba. Oke, Seperti terima itu, iya. kasih. Luar biasa sekali. Oh, iya. Mungkin Mbak Ica atau Mas Cipo punya channel nih yang mau dipromosikan ke Oke. teman-teman. Mau nggak Mbak Ica dulu? Nih, selain kita ada komunitas ALWT, Oh, iya, benar banget. kita juga punya channel YouTube. Nih Ica sama tim, nih punya channel namanya Ica Official, bisa di-subscribe. Bisa Tuh di-subscribe, isinya selain kita herping ke alam, kita explore alam, juga kita ada edukasi tentang reptil dan macam-macam pokoknya, Mas. Moga-moga apa yang kita sampaikan di channel bisa disampaikan dengan baik juga, bisa tersampaikan ke teman-teman semuanya. Jangan lupa di-subscribe. Siap. Jangan lupa subscribe juga channelnya Cipon The Gang, CHIPO The Gang. Nah, itu isinya juga pereptilan, ada hipnoterapi, ada humor dan macam-macam pastinya. Jangan lupa subscribe juga. Oke, terima kasih waktunya Mbak Ica, Mas Cipo udah Sama-sama. berkenan mengedukasi masyarakat dan Makasih juga. udah berkenan mengenalkan ular-ular yang berbahaya kepada teman-teman semua. Semoga episode kali ini masalah reptil berguna buat teman-teman masyarakat umumnya dan kita lebih waspada. Pokoknya kalau ketemu ular jangan panik dan jangan langsung membunuh. Terima kasih. Stay here, Studio Mayer.